Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you are very well today. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ustazah harap kabar kalian semua baik-baik saja. Okay, before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, please reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, our material today is about singular and plural. Okay, materi kita hari ini adalah tentang singular dan plural. Okay, apa itu singular dan apa itu plural? Hari ini kita akan bahas pada materi kita kali ini. Apa yang dimaksud dengan singular? Singular di sini adalah ketika objek atau bendanya berjumlah satu. Nah, biasanya ketika objek atau bendanya berjumlah satu, kita biasanya menyebutnya dengan singular. Oke, yang selanjutnya adalah plural. Apa itu plural? Plural adalah ketika objeknya atau bendanya berjumlah lebih dari satu, yaitu dua atau lebih. Nah, ketika dua atau lebih, kita biasanya menyebutnya adalah plural. Nah, di sini berarti ketika jumlahnya dua atau bendanya jumlahnya dua atau lebih, kita sebutnya plural. Antara singular dan plural di sini ada bedanya, gitu. Beda antara plural seperti apa dan singular itu seperti apa. Tahu ya itu termasuk plural atau singular, kalian bisa lihat dari kata bendanya. Nah, biasanya ketika kata bendanya di situ singular atau tunggal atau satu, itu biasanya tanpa menggunakan s. Contohnya seperti ini, book. Nah, di sini book itu kan hanya satu. Nah, berarti dengan kita bisa lihat book itu satu, berarti satu ini di sini termasuk singular. Selanjutnya yang kedua, ketika benda itu plural ya, atau menunjukkan benda itu banyak. Nah, gimana kita cara mengetahui bahwa itu termasuk plural? Caranya biasanya itu di depan ada menunjukkan angka atau ya menunjukkan angka, terus selanjutnya di kata benda di huruf akhir itu ada tambahan s. Nah, seperti contohnya di sini ada two books. Nah, two book di sini menunjukkan plural. Kenapa? Karena di situ ada kata two. Nah, kata two di situ menunjukkan angka lebih dari satu atau dua, ya kan? Terus selanjutnya kita bisa lihat di kata setelah huruf K. Di huruf, maksud Ustazah di huruf setelah huruf K kan ada huruf S. Nah, berarti di situ tanda untuk menunjukkan plural itu ditambah S. Selanjutnya coba ya. Di sini ada juga contoh selanjutnya, ada five rulers. Nah, five rulers di sini berarti kata five di sini menunjukkan plural. Selain kata five, di situ juga ada tambahan s. Nah, sampai di sini kalian sudah paham ya bagaimana cara membedakan antara singular dan plural. Nah, selanjutnya singular atau kata benda tunggal di sini biasanya itu diimbuhi dengan atau en, yang artinya adalah sebuah, seekor, atau satu. Dan biasanya dan en di sini diletakkan di sebelum kata benda atau di depan kata benda. Contohnya di sini adalah a book. Nah, a book berarti adalah sebuah buku. Nah, di sini ditaruh sebelum kata benda atau bendanya tadi adalah book. Nah, selanjutnya untuk contoh yang en di sini ada an eraser. Nah,
atau artinya adalah sebuah penghapus. Nah, di sini kan ada perbedaan ya antara dan en. Nah, bagaimana cara membedakan penggunaan dari dan en? Nah, untuk dan en itu biasanya kita bisa lihat dari huruf awal pada sebuah benda, gitu ya. Jadi disesuaikan dari huruf awal disesuaikan dengan huruf awal pada sebuah benda, gitu Mas Ustazah. Misalnya di sini dipakai ketika huruf pada kata benda tersebut, huruf awal maksud Ustazah pada kata benda tersebut adalah menggunakan konsonan atau huruf kecuali a, i, u, e, o. Nah, huruf selain a, i, u, e, o di situ termasuk huruf konsonan. Contohnya seperti huruf b, huruf c, huruf d, f, dan lain sebagainya ya. Nah, itu termasuk huruf konsonan. Nah, ketika termasuk huruf konsonan berarti kita harus menggunakan e. Contohnya book. Nah, di sini a book itu huruf depannya kan huruf B. Nah, karena huruf B ini termasuk huruf konsonan, termasuk dalam huruf konsonan, jadi harus menggunakan e, bukan en. Nah, bagaimana dengan en? Nah, en di sini digunakan ketika kata pada huruf awal kata benda tersebut adalah menggunakan huruf vokal. Nah, huruf vokal seperti huruf a, i, u, e, dan o. Nah, ketika menggunakan huruf itu, huruf vokal, ketika menggunakan huruf vokal, di situ kita harus menggunakan en. Nah, di sini ada en eraser. Nah, atau sebuah penghapus. Nah, en eraser, kenapa kita menggunakan en, tidak menggunakan e? Karena kata bendanya adalah eraser. Nah, dimulai dengan huruf e. Nah, e di sini termasuk huruf vokal. Nah, ketika menggunakan huruf vokal, kita harus menggunakan en sebagai imbuhan. Tunjukkan kata sebuah. Sampai di sini kalian sudah paham ya untuk singular penggunaan e dan en. Selanjutnya bagaimana ketika di plural? Ketika di plural biasanya di situ imbuhan, ada imbuhan juga sama tadi seperti di singular. Kalau di plural itu adalah tambahannya s dan es. Nah, ketika di jamak di situ juga ada tambahan s dan es ya. Nah, ketika di plural atau jamak itu imbuhannya adalah s atau es dan biasanya diletakkan di akhir kata benda. Biasanya posisinya ada di akhir kata benda. Contohnya di sini ada two books. Two books. Nah, untuk menunjukkan di situ ada plural, kan tadi Ustazah sudah bilang ya. Salah satunya adalah dengan menunjukkan dua. Nah, di belakang ada tambahan atau imbuhan s. Nah, imbuhan s di situ kan diletakkan di belakang kata benda. Nah, bedanya tadi dengan singular. Kalau singular di situ ada di awal kata benda, kalau plural ada di akhir kata benda. Nah, sampai di sini kalian sudah paham ya bedanya antara singular dan plural. Oke, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai dan ini adalah tugas untuk minggu ini. Dan bagaimana cara pengerjaannya? Kalian bisa tinggal pilih T untuk jawaban benar dan F untuk jawaban salah. Jadi kalian tinggal pilih T atau F. Ketika benar atau true, kalian pilihnya T. Ketika kalimat ini salah, kalian
bisa pilih F atau false. Oke, silahkan dikerjakan and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.